jadi berubah. Kemudian mengerti perintah dan mimik ya. Jadi misalnya kita bilang tidak boleh dengan raut wajah yang serius. Itu dia baru mengerti bahwa itu tidak boleh. Itu 11 bulan. Mengerti perintah tanpa mimik. Jadi kita hanya bilang tidak boleh ya. Itu dia sudah tahu bahwa tidak boleh melakukan. Itu di usia 14 bulan. Kemudian menunjuk 5 bagian badan itu di usia 17 bulan. Kemudian yang ekspresif yaitu yang berhubungan dengan area Broca itu bisa babbling ya, bisa a dada dada bergumam nih ya, babbling itu sudah ada di usia 6 bulan. Ya, jadi kalau 6 bulan belum bisa babbling bukan berarti belum waktunya, tapi berarti dia mulai ada keterlambatan. Dan itu harus diwaspadai, harus mulai distimulasi. Papa, mama dengan arti 1 tahun, 8 sampai 10 kata, 18 bulan, makanya pada usia 1,5 tahun biasanya sudah bisa menyanyi minimal cicak-cicak di dinding atau balonku ada 5, walaupun belum terlalu jelas, tapi dia sudah mulai bisa menyanyi. Kemudian dia sudah bisa menyusun kalimat, ya itu di 2 tahun, bisa menyusun kalimat dengan 3 kata, itu di usia 3 tahun. Ini perkembangannya bisa dibaca sendiri, mana yang bahasa, motorik, sosial, emosi, dan ini yang merah-merah ini adalah yang wajib Anda tanyakan kalau Anda mendapatkan pasien di usia tersebut. 3 bulan Anda harus tanya, kepalanya sudah bisa disonggo belum? Biasanya kan orang tua bilang, dok anak saya belum bisa nyonggo kepala. Hati-hati Anda harus lihat, kalau 2 bulan, oh nggak apa-apa Bu, dilatih aja. Gendongnya sambil berdiri biar dia bisa berlatih mengangkat kepalanya atau di tummy time sering ditengkurapkan biar dia bisa mengangkat kepala. Tapi kalau sudah 3 bulan dia tetap belum bisa mengangkat kepala sendiri, hati-hati. Warning sign dia sudah mengalami delay atau keterlambatan. Suka tertawa keras, ada reaksi terkejut, membalas senyum, mengenali ibu ya dengan penglihatan, penciuman dan pendengaran. Kalau sudah 3 sampai 6 bulan ya, dia bisa tengkurap dan terlentang sendiri tanpa dibantu. Harus sudah bisa mengangkat kepala. Ya, sudah bisa menggenggam sesuatu. Ya, mengeluarkan suara gembira dan lain-lain. Kemudian 6 sampai 9 bulan harus bisa duduk sendiri. Ya, boleh merangkak, tapi ini bukan milestone. Yang pasti dia harus duduk sendiri, bukan dibantu. Ya, usia 6 bulan harus bisa mulai duduk sendiri. Kemudian 9 sampai 12 bulan bisa mengangkat badan, ya, belajar berdiri, dapat berjalan dengan dituntun, bisa menyebut 2 sampai 3 suku kata, dan bisa bermain cilukba atau peekaboo ya. Kalau di luar negeri sampai ada seminar tentang peekaboo. Padahal di Jawa, di Indonesia, cilukba ini adalah sudah makanan sehari-hari. Setiap bayi baru lahir bahkan sudah diajak bermain cilukba gitu ya. Ini bukan sesuatu yang deso atau sesuatu yang kuno, apa jadul gitu, enggak. Ini adalah malah justru untuk stimulasi terhadap bayi di usia sebetulnya mulai 6 bulan pun sudah boleh dilakukan cilukbah karena dia sudah bisa tersenyum untuk melihat apakah dia bisa tersenyum atau tidak. Kalau sudah 9 bulan ke atas dia malah bisa menirukan. Itu kita lihat dengan bermain cilukbah saja. 12 bulan bisa berdiri tanpa pegangan dan lebih besar berarti dia sudah lebih bisa banyak ya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Sosial dan bahasa harus sudah lebih banyak, Anda harus sudah lebih ngerti dan ini pasti keluar entah 1 atau 2 soal di UKM PPD CBT. Tidak pernah tidak keluar untuk perkembangan dan pertumbuhan ya, tapi yang sering keluar memang perkembangan. Karena Anda harus tahu, sebagai dokter umum, Anda yang garda depan, Anda yang menentukan apakah bayi atau anak yang sedang di hadapan Anda itu ada delay atau tidak. Jangan sampai otaknya tidak berkembang optimal karena diagnosis Anda keliru. Dosa nanti. Oke, ini bisa dibaca sendiri sampai usia 72 bulan. Ini ada red flag ya. Perkembangan anak yang sederhana, red flag-nya apa? Yang pertama, gerakan yang asimetris. Ya, anggota badan bergerak tidak sama, hati-hati. Anda harus lihat apakah ada palsi di daerah kiri atau kanan.
menetapnya refleks primitif ya yang harusnya sudah hilang di usia 6 bulan. Makanya kenapa Anda harus bisa tahu mana yang refleks primitif, mana yang sudah bukan refleks primitif karena Anda harus tahu. Kalau waktunya ada refleks primitif, dia tidak ada berarti dia tidak normal. Kalau waktunya refleks primitif hilang, dia masih ada berarti juga tidak normal di daerah mana? Lobus frontalis, dokter. Lobus frontalis atau upper motor neuron. Berarti ada masalah di upper motor neuron ya. Makanya Anda harus tahu bagaimana refleks primitif mulainya kapan dan selesainya kapan ya. Jadi pada saat ujian pun nanti harus Anda sebutkan misalnya Anda menyebutkan refleks glabella muncul mulai kapan, hilang mulai kapan. Nah, itu Anda harus tahu. Kemudian hiper atau hipotonia atau gangguan tonus otot. Hiper atau hipoflereksia, refleks yang maksudnya hiper atau hiporefleksia atau gangguan refleks dari tubuh. Adanya gerakan yang tidak terkontrol. Ini juga merupakan red flag. Kemudian kalau yang motorik halus, bayi masih bisa menggenggam setelah usia 4 bulan. Ya, refleks menggenggamnya masih ada, refleksnya maksudnya ya, bukan karena kesadarannya. Itu juga hati-hati. Adanya dominasi satu tangan sebelum usia 1 tahun, eksplorasi oral seperti memasukkan mainan ke dalam mulut masih sangat dominan setelah usia 14 bulan. Ya, jadi apapun semuanya harus dimasukkan ke mulut. Walaupun memang fase oral itu masih bisa sampai usia 18 bulan, tapi tidak semua-muanya dimasukkan ke dalam mulut, dia hanya memasukkan ke dalam mulut benda-benda yang baru. Ya, jadi kalau dia sudah pernah melihat sendok gitu ya, dia walaupun dikasih sendok dia nggak akan memasukkan ke mulut. Tapi kalau dia dikasih misalnya paku karena dia nggak pernah lihat paku, dia baru itu memasukkan ke mulut. Jadi memang dia mengenali benda dengan rasa, tapi tidak semua benda dikenali lewat rasa. Jadi yang belum pernah aja yang dia masukkan ke dalam mulut. Perhatian penglihatan yang inkonsisten, ya, itu juga merupakan tanda bahaya. Kalau yang bicara, kalau yang ekspresif, ekspresif mana yang ditunjukkan di area mana untuk ekspresif, perkembangan di otak yang mana? Duh, di area mana tadi? Area Broca. Broca, ekspresif, kalau reseptif di Wernicke. Kalau yang ada gangguan di area Broca, berarti berkurangnya kemampuan menunjuk untuk memperlihatkan ketertarikan terhadap suatu benda di usia 20 bulan, ketidakmampuan membuat frase yang bermakna setelah 24 bulan. Yang utama Anda lihat adalah coba ajak nyanyi anaknya, bisa enggak? Tanya ibunya, nyanyi bisa enggak? Bukan nyanyi bahasa sekarang ya, bukan lagu-lagu sekarang ya, tapi lagu-lagu zaman dulu pada saat Anda masih kecil kayak cicak-cicak di dinding, balonku ada 5, naik kereta api tutut, itu bisa nggak? Kalau itu bisa, oke, aman. Tapi kalau itu masih nggak bisa, dia hanya satu dua kata, hati-hati. Berarti area berukanya tidak berkembang dan dia ada keterlambatan bicara. Orang tua masih tidak mengerti perkataan anak pada usia 30 bulan. Ini yang sering sekali sama orang tua dianggap normal. Dan malah orang tua seneng ya karena bilangnya itu yang ngerti, yang omongannya dia tuh yang ngerti cuma saya dok, kalau orang lain nggak ngerti. Nah itu yang salah, nggak boleh seperti itu. Jadi misalnya dia mau makan, dia minta odo, iku, ido gitu misalnya. Ada yang kayak gitu, oh itu berarti minta makan. Nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau dia minta makan ya harus bilang minta makan. Saya beberapa kali seperti itu. Oh, kalau dia ngomong gini, jadi saya tanya namanya siapa, dia bisa jawab. Tapi kalau saya tanya, ini adik mau pegang apa, mau minta apa, dia ngomongnya tuh sangat amat tidak berarti kalau menurut saya. Tapi orang tuanya tahu. Oh, ini minta kertas dok. Oh, ini minta permen dok loh. Kok bisa Pak? Ya itu yang ngerti cuma saya. Jadi mereka bangga akan perkataan anaknya. Padahal itu sesuatu yang red flag sebetulnya. Itu sesuatu yang tidak normal. Jadi setelah dijelaskan bahwa Pak tidak boleh seperti itu, Bu itu tidak boleh seperti itu. Ini bukan sesuatu yang membanggakan, tapi hati-hati ini sesuatu yang bisa menimbulkan masalah. Karena ini berhubungan dengan otak. Ya dari situlah baru ibu bapaknya oh saya kira ini adalah suatu prestasi karena anak saya bahasanya beda sendiri ya. Kalau
Bapak Ibu anaknya dari planet Mars mungkin. Tapi karena Bapak Ibu planetnya di bumi ya harus ngomong bahasa bumi bukan bahasa Mars yang lain-lain. Saya bilang gitu. Jadi harus segera di terapi speech therapy. Karena berarti sudah ada keterlambatan. Dan ini sudah red flag. Kemudian yang reseptif itu perhatian atau respon yang tidak konsisten terhadap suatu suara atau bunyi. Misalnya saat dipanggil tidak selalu memberi respon ya. Seperti itu kurangnya joint attention atau kemampuan berbagi perhatian atau ketertarikan dengan orang lain pada usia 20 bulan. Sering mengulang atau membeo ya setelah usia 30 bulan. Ini juga red flag ya. Jadi kalau Anda masih suka membeo, menirukan omongan orang lain gitu, yang dalam entah itu candaan atau Anda mau mempunyai maksud yang lain, hati-hati. Berarti Anda ada abnormalitas di area Wernicke. Ya, seperti itu. Tanda-tanda gangguan sosial emosi, 6 bulan jarang tersenyum ya. Jadi teman Anda kalau kurang senyum atau bahkan tidak bisa tersenyum, hati-hati. Mungkin dia ada gangguan emosional. 9 bulan kurang bersuara dan menunjukkan ekspresif, ini saya kira bisa dibaca sendiri. Ya, ini adalah red flag semua ya. 9 bulan belum bablik. Mama, mama, papa, papa, baba, dan lain-lain pokoknya babling ya yang mama baba kakak itu belum bisa hati-hati itu juga red flag di usia 9 bulan 24 bulan belum ada kata-kata yang berarti yang seperti tadi itu juga red flag. Nah ini adalah cara Anda untuk menstimulasi ya bagaimana menstimulasi motorik kasar motorik halus bicara bahasa sosial kognitif itu semua ada di sini harus Anda baca, harus Anda mengerti. Ya, tidak perlu dihafalkan, cukup Anda mengerti saja. Ya, saya kira ini, kemudian tinggal dibaca aja ya. Ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, ya saya akhiri. Sudah, tidak ada yang tanyakan. Baik, kalau gitu saya akhiri. Ini yang nggak masuk 63 harusnya 72. Berarti ada 10 ya. Ada 10 anak yang tidak masuk, silakan koordinatornya menyerahkan nama-nama yang tidak ikut ke WA ke saya. Saya tunggu hari ini ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Dokter. Terima kasih, ya, Dokter. Alif ya. Saya tunggu untuk yang tidak masuk di WA kan ke saya. Hmm.